kasih atas sambutannya Pak Amri. Mudah-mudahan nanti ditambah penjelasannya oleh Bapak Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah SMP agar lebih jelas. Di sini juga ada Pak Bani, Bunda TU yang membantu kita semua dalam administrasi, pemenuhan administrasi agar lengkap berkasnya. Nanti juga ada forum tanya jawab, silakan Pak Bani juga dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP. Langsung saja selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi PMB SMP. Yang pertama dipersilakan untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Rifai SPD. Kepada Pak Rifai dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Kepala SD Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai Pak Nardi yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Amri, kemudian dari SMP 8 Bukania dan Pak Pri dari SMP 9 dan Bapak Ibu semua insyaallah wali kelas atau orang tua murid SD Islam Al-Azhar 6 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya kita pertama mungkin mengucapkan syukur ya pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian semoga apa yang kita miliki baik kesehatan, kemudian rizki yang Allah berikan berkah untuk kita semua, kemudian dimudahkan dalam segala hal termasuk segera diselesaikan COVID ini. Artinya segera Allah cabut dari COVID ini. Ini adalah persoalan kita semua udah 8 bulan ya kita berada di rumah khususnya anak-anak. Jadi betul-betul angkatan kemarin yang lulus itu walaupun nggak nyaman disebutnya angkatan COVID tapi kenyataannya bisa menghapus ujian nasional dan sebagainya gitu. Tapi semoga ini mempermudah kita melanjutkan, mengkomunikasikan untuk pendidikan-pendidikan selanjutnya. Ya, salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya pada hari ini kami ingin memperkenalkan SMP Islam Al-Azhar 6 lebih dekat. Jadi semoga SMP Islam Al-Azhar 6 ini menjadi salah satu sekolah yang disayang gitu ya. 8 dan 9 gitu ya. Jadi mungkin bahasa sederhananya pilihlah sekolah yang baik. Dan insya Allah Al-Azhar 6 merupakan salah satu sekolah yang layak untuk jadi pilihan salah satunya. Walaupun sekolah-sekolah yang bagus tentu saja sangat banyak. Tapi kita sudah kenal, kita kenalkan lagi lebih dekat. Semoga Al-Azhar 6 semakin sayang. Jadi tak kenal maka tak sayang. Saat ini dalam kondisi kita COVID-19, ya kalau dalam bahasa kami mungkin jangan lemah saat kita harus kuat. Jadi kita harus pertahankan kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Al-Azhar selalu berpesan untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Jadi dengan mencuci tangan, masker dan semuanya. Mohon maaf hari ini saya buka dulu. Karena memang kondisinya saya di sekolah hanya berlima ini, ya yang dalam ruangan hanya 5 orang, jadi sangat ya sebenarnya prihatin, tapi insya Allah tidak mengurangi kebahagiaan dan rasa syukur kita karena memang ini jalan yang Allah takdirkan buat kita semua. Tapi pendidikan tetap harus berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin memperlihatkan, jadi ada gambar video yang sedikit-sedikit akan saya jelaskan. Coba Bu Fau dibuka. Ini sedikit tentang SMP Islam Al-Azhar 6. Bapak Ibu bisa dilihat.
ingin mengenal Al-Azhar 6 lebih dekat, kita bisa lihat ini, nanti profilnya bisa dibuka juga di. Baik. Ya, baik. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru, ya, selalu ini tulisan ditempel di sebuah spanduk yang berada di sebuah perguruan tinggi di Afrika. Jadi mereka punya pengalaman yang sangat buruk mungkin, sehingga harus menjadi pengalaman pelajaran buat kita. Experience is the best teacher. Jadi mereka menuliskan, untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu bom, roket, dan senjata berat, tapi cukup dengan mempermudah curang dalam longgar dan dalam penilaian dan disiplin belajar. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya tanamkan kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru. Jadi mempermudah kita belajar adalah harus, dan guru yang mempersulit itu belum layak menjadi guru Al-Azhar kayaknya ya Pak Ibu. Tapi ini mempermudah curang, yang tidak boleh itu mempermudah curang, tapi mempermudah belajar dengan fasilitas, dengan metode yang baik, saya kira harus, jadi kita harus mulai. Terus Pak, Bu. Kemudian berikut saya mengutip ayat Al-Quran, surat At-Taubah, ya. Ini juga saya selalu pesankan kepada Bapak Ibu guru, supaya menjadi pegangan gitu ya. Saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan memperlihatkan pekerjaan ini. Jadi Bapak Ibu guru, saya selalu pesankan dalam mengajarkan, dalam mengajar, dalam mendidik, dalam melayani, bekerjalah yang baik. Karena Allah menyaksikan, Rasul menyaksikan, dan orang-orang yang beriman menyaksikan. Dan suatu saat akan Allah perlihatkan pekerjaan ini. Jadi ini menjadi pegangan buat kami di sekolah, supaya selalu diingat, agar dalam melakukan kegiatan selalu memberikan yang terbaik. Kemudian saya juga membacakan satu buah hadis, la yatbaghi lil jahil ayyaskuna ala jahlih walalil alimi ayyaskuna ala ilmih. Tidak pantas bagi orang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Mungkin kita sering gitu ya dalam mengajar, ketika anak masih TK, kemudian masih masuk SD, masuk SMP, cara mendidik kita, cara membangunkan kita di rumah sama aja. Waktu anak masih bayi cara membangunkannya begitu. Nyuruh makan juga seperti itu. Harusnya kita berubah. Ketika anak sudah SMP atau sudah SD, kita caranya seperti apa. Kemudian ketika berubah menjadi kita sudah naik ke SMP, mungkin caranya seperti apa. Jadi kebodohan itu jangan didiamkan. Kita terus belajar untuk selalu meningkat. Dan tidak pantas pula orang berilmu mendiamkan ilmunya. Jadi orang yang sudah bagus ilmunya berbagi. Dan saya yakin gitu ya, orang tua banyak yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Kita juga berharap bisa bekerja sama dengan sekolah, mengingatkan, mendampingi, kemudian tidak mendiamkan ilmunya. Dan kita saling share, saling berbagi. Semoga sekolah juga menjadi, dengan memperhatikan ayat ini, kita tidak menjadi orang yang diam dalam kebodohan, juga tidak diam dalam kecerdasan gitu, tapi punya ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian di hadis berikut ya, mana halawalidun waladam min nahli afdola min adzabi hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi saya tadi katakan di pembuka, kita pilihlah sekolah yang baik, adzabil hasan. Jadi adzabin hasanin itu adab yang baik, pendidikan yang baik, makannya yang baik, bangun tidur dimulai dengan doa, kemudian sampai tidur lagi dimulai dengan doa dan sebagainya. Itu adab. Semoga ini ada di Al-Azhar, dan Al-Azhar merupakan salah satu sekolah yang baik. Semoga dari sekian sekolah yang baik, semoga Al-Azhar 6 juga 8, 9 menjadi pilihan di sekolah-sekolah yang baik buat Bapak Ibu. Hari ini kita kenalkan sama-sama.
ini teman-teman di Al-Azhar 6 jumlahnya guru itu ada 27 dari 12 kelas. Dari 12 kelas kita punya guru agama 6, luar biasa. Sebenarnya kalau di negeri hanya 1 ini. Tapi kalau di Al-Azhar 6 alhamdulillah ada 6 gitu ya. Jadi tadi Bapak Ibu guru saya ulang, mungkin Bapak Ibu guru tadi jumlahnya total dengan karyawan itu 44 ya. 44. Enggak. Dan alhamdulillah dari semuanya itu sudah sesuai disiplin ilmu kecuali 1. Perpustakaan sudah perpustakaan, guru IPS sudah alumni IPS. Artinya betul-betul pendidikannya sudah sesuai disiplin ilmu. Hanya 1 mungkin bahasa Sunda ya. Karena memang susah mencari guru bahasa Sunda. Makanya dan yang mundur Bu sedikit yang visi misi. Ya, visi misi SMP Islam Al-Azhar 6. Islami. Ya. Islami artinya bahwa ketika mulai dari pagi sampai dengan siang kita ingin mempunyai tradisi keislaman yang baik. Kebersihannya, karena kejujuran, disiplin itu semua nilai-nilai Islam. Kebiasaan yang baik itu nilai-nilai Islam dan itu marketable, global, berlaku di mana saja. Orang Amerika juga butuh, orang Inggris juga butuh, dan orang manapun butuh. Jadi nilai-nilai Islam itu sebenarnya dibutuhkan ya. Kemudian unggul dalam prestasi, tentu saja prestasi-prestasi baik akademik, non akademik atau hal-hal yang menonjol dari anak-anak dalam satu bidang tertentu, baik olahraga, seni, kemudian bidang-bidang OSN ya, olimpiade dan yang lain-lain. Kemudian berwawasan global. Artinya ini kita sudah mencoba menerapkan berkaitan dengan BJJ, semuanya kita coba gunakan IT. Alhamdulillah di SMP Islam Al-Azhar 6 nanti akan ada gambar di bawah mungkin ya, nanti di film ini akan terlihat PJJ seperti apa yang dilaksanakan di SMP Islam Al-Azhar 6. Alhamdulillah kita setiap kelas jumlahnya 12 kelas itu sudah punya seperti studio mini. Jadi setiap ada kameranya, ada drawing pad-nya, semua kelas sudah seperti itu. Dan Bapak Ibu guru, setiap kelas 1 ya, dan terlaksana seperti pembelajaran seperti biasa. Ada bel, langsung kita ganti jam dan sebagainya. Ini mungkin sudah biasa, sengaja saya coba sampaikan yang sangat biasa ini. Kemudian tadarus, sholat duha, ikrar, membaca doa, sholat duhur, ini semua udah menjadi kebiasaan dan sekalipun di rumah yang sekarang masih kita bisa laksanakan walaupun tidak semaksimal dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang mingguan, amaliyah kakak asuh, nanti Bapak Ibu kita punya sekitar 45 kakak asuh, tentu saja tidak di Al-Azhar, kenapa? Karena memang berkaitan dengan penyesuaian orang, kalau kita mengambil dari luar, misalnya anak-anak kita datang dengan mobil, anak harus jalan kaki, kemudian terlambat ganti seragam, kemudian sepatunya terlambat beli, itu jadi masalah. Makanya kita memilih membantu yang di luar untuk kakak asuh. Jadi kita sekitar 45 anak yang ditanggung oleh anak-anak kita di luar. Jadi per bulan kita bayarkan SPP-nya. Kemudian sholat Jumat, literasi, nanti ada dilihat kita punya buku yang bisa diterbitkan. Kemudian upacara bendera. Kemudian tahunan, bakti sosial, bazar, amalia Ramadan, buka puasa, ini kita lakukan seperti ini, rutin ya. Kemudian spontan itu memberi salam, sumbangan bencana alam, kalau terjadi bencana kita langsung, kemudian amalia turut berduka cita dan sebagainya. Salat berjamaah, tidak merokok dan sebagainya, ini adalah keteladanan yang dicontohkan oleh Bapak dan Ibu guru serta karyawan. Kegiatan sebelum KBM, KBM mungkin tidak saya jelaskan, tapi sebelum KBM. Jadi kita mulai pembelajaran itu 7.20. Nah, dari pukul 7 atau 6.55 ya, 6.55 itu sudah ikrar, doa, tadarus, hafalan bersama, kemudian pembinaan dari kelas. Dari pukul 7.20 baru masuk ke jam pertama. Nanti pulang 14.40, ada satu hari yang 15.20. Jadi betul-betul setelah sholat asar gitu ya. Untuk hari Jumat kita olahraga dan literasi. 1 bulan sekali olahraganya kita satu sekolah bersama. Jadi sengaja kita coba. Tapi selama PJJ ini masih per kelas. Ini sudah berjalan sesungguhnya sebelum PJJ dilaksanakan.
Kemudian ini ibadah sholat yang harus udah dibiasakan, pelaksanaan sholat duhur berjamaah, murid dan sebagainya. Ini sudah kelas 7 dipisah dulu, mengejar ketertinggalan supaya punya keberaniannya untuk memimpin doa dan sebagainya. Setelah itu 1 semester kita ganti. Kelas 9 yang kita pisah, kemudian 7 dan 8 kita gabung. Tujuannya apa? Karena pembinaan UN untuk kelas 9 kita di semester 2. Jadi kelas 1 mempersiapkan untuk menjadi bisa menyesuaikan diri dengan kelas 7 dan 8 dalam hal sholat 8 dan 9. Kemudian selama menunggu sholat yang misalnya masih ada yang masih wudhu dan sebagainya, kita isi dengan hafalan surat pendek dan sebagainya. Sholat sunnah sebelum sholat duhur itu menjadi biasa, dikir, kemudian latihan membawakan acara, kemudian kultum ya, surat pendek dan pembacaan surat pendek yang sudah ditugaskan menjadi acara seperti biasa. Lanjut. Bapak Ibu, bagi murid yang belum lancar membaca Al-Quran, setiap pagi diberikan bimbingan khusus, tidak mengikuti kegiatan ikrar dan tadarus di kelas. Jadi mereka kegiatan kita cabut dari kelas untuk mengikuti pembelajaran Iqra. Jadi karena memang kita masih pakai itu atau tilawati yang di SD. Ekstrakurikuler ini jumlahnya ada 12, sesungguhnya ada 14, tapi yang jurnalistik tidak kita masukkan. Kenapa? Karena itu sifatnya melengkapi madik-madik sekolah. Jadi ini. Dan kegiatan yang selama PJJ berjalan itu ASBD. Yang lain mungkin untuk selama PJJ ini lihat situasi dan kondisinya belum memungkinkan karena yayasan tidak mengizinkan pembelajaran dari rumah untuk ekskul. Semuanya dilaksanakan dari sekolah. Ya, kemudian ada ekskul untuk prestasi diseleksi sesuai kuota. Jadi ada ekskul yang memang untuk penyaluran bakat dan minat, tapi ada juga ekskul yang memang untuk prestasi dan lomba. Jadi ada hari yang berbeda untuk pelayanannya. Kegiatan ekskul rutin mulai dari pukul 15. Silakan Bapak Ibu sampaikan ini kegiatan anak-anak di sekolah MPLS, dan sosialis awal tahun. Nah, naik dikit. Nah, ini kurban Bapak Ibu, ini dilaksanakan rutin. Kemarin di tahun ini kita dalam kondisi PJJ, anak-anak kelas 7 apalagi belum pernah ketemu dengan Bapak Ibu gurunya di sekolah, hanya saat PMB saja, tapi mereka harus mengumpulkan, menyisihkan infaknya ya untuk pemotongan hewan kurban, dan alhamdulillah dalam kondisi seperti itu terkumpul 7 ekor sapi ya dan 13 ekor kambing dalam kondisi dipotong tanpa ada anak-anak kecuali 3 anak OSIS yang menjadi ya artinya melihat kegiatan di sini. Ya, jadi betul-betul ini masih bisa dilaksanakan. Jadi kemarin ini yang tahun lalu karena memang tahun kemarin kita potongnya di Jagal, kemudian yang tahun lalu kita 13 ekor, tapi pada saat PJJ ini kita alhamdulillah masih 7 ekor sapi ya dengan 13 ekor kambing. Nah, ini HOTRI, kita juga banyak kegiatan yang masih bisa laksanakan, padahal ini termasuk lomba poster harusnya bisa diperlihatkan ya Bapak ya, tapi lewat Bu. Oh Bu, mundur sedikit aja. Waduh, kelewat jauh ya. Ini penilaian semester ya seperti biasa, ini masih di sekolah, tetap di SMP Islam Al-Azhar 6 untuk kelas 7 memang wajib mempunyai laptop ya. Jadi walaupun nanti pembelajarannya tidak PJJ, ujian kita tetap menggunakan QCBT. Makanya pembelajaran tetap harus ada yang sudah pakai digital, makanya wajib memiliki laptop. Ya bisa menggunakan yang lain, tapi yang standarnya laptop gitu. Jadi ini untuk QCBT-nya. Jadi untuk ujian semester kita semuanya sudah menggunakan laptop ya. Ya, selamat menyaksikan. Ini pemilihan OSIS ya, LDKM akan segera dilaksanakan. Jadi pemilihan kita tahun ini
tahun ini pemilihan OSIS kemarin kita gunakan dengan digital. Jadi pemilihannya pakai laptop ya. Jadi setiap 2 kelas satu laptop. Bahkan yang di Amerika pun atau yang sedang ada di Jepang ya waktu itu ya. Karena memang sedang immersion bisa memilih ikut melaksanakan pemilihan ketua OSIS dari Jepang gitu ya. Menggunakan device yang dibawanya. Boleh pakai HP, boleh pakai iPad. Oke. Lanjut. Ini Raju melaksanakan Kemtahfiz. Kemtahfiz SMP hanya yang melaksanakan hanya kelas tahfiz. Tapi bagi kelas lain yang mau ikut itu kita tetap fasilitasi. Jadi ada kelas tahasus, ada kelas tahfiz, ada kelas tahasus. Tahasus itu berarti non tahfiz tapi ingin ikut Kemtahfiz. Jadi mereka memang ingin mengikuti pembelajaran di kelas lain, tapi kegiatan tahfiz tetap ikut gitu. Maka kita fasilitasi tahasus dan kegiatan ini diikuti oleh tahfiz dan tahasus gitu ya. Enggak, ini satu dulu. Kemudian English Camp ini khusus kelas bilingual sebenarnya ini. Tapi bagi siapa yang mau ikut tetap kita, tapi bagi bilingual wajib ikut. Yang bilingual wajib mengikuti kegiatan ini, trip untuk mengikuti kegiatan bersama narasumber bersama ini dari bahasa Inggris ya, tentor dan sebagainya. Kemudian ini dilaksanakannya di Jawa Timur. Enggak. Oke, ini JP Competition setiap tahun bulan November biasanya dilaksanakan untuk SD SMP. Oke, lanjutkan. Lomba Pekan Muharram ini dilaksanakan walaupun kemarin masih dalam kondisi COVID. Ini tapi kegiatan tahun yang lama gambarnya nih. Lanjut, Bu. Nah, ini studi wisata kunjungan ke 10 November ya, Surabaya. Alhamdulillah kita membawa anak-anak yang betul-betul didampingi oleh 2 orang PhD atau dokter ya yang hadir di situ menjelaskan kepada anak-anak bagaimana bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif atau anak-anak yang kreatif, bahkan nanti ditunjukkan beberapa hasil karyanya yang bisa menginspirasi anak-anak. Nah ini UKA ya, OSA UKA, terus lanjut. Ini juga kegiatan lombanya. Ini latihan kepemimpinan. Latihan lanjutan kepemimpinan LKK untuk Al-Azhar seluruh Indonesia, diikuti oleh pengurus OSIS seluruh Indonesia. Ya ini program Dirat tapi kita backup ya. Oke. Kemudian ini sedikit Pak. Pendidikan kehidupan nyata ini yang khas mungkin di SMP Islam Al-Azhar 6 khas. Jadi kita seandainya aku menjadi mungkin bahasa sederhana yang sering kita tonton di TV. Jadi anak tinggal bersama tukang gado-gado atau tukang bikin sendal jepit dan sebagainya, tinggal bersama mereka. Ini selama 3 hari di sana. Jadi ini kemudian Jamiah mungkin mengadakan bazar, kemudian pengobatan gratis ya oleh orang tua dan ini dilaksanakan oleh anak-anak kita di sana. Ya, termasuk nanam ikan dan sebagainya dan tanding mungkin dengan warga setempat diakhiri. Oke, tutup. Oke, wisuda tahfiz, amaliyah Ramadan lanjut. Ini sudah biasa buka bersama. Kemudian Hotmul Quran ini menjelang ujian kita biasanya doa bersama untuk anak-anak di masjid ya. Didampingi dengan imam masjid, kemudian kita mengundang ustadz ya. Mangga, Pak. Ini kunjungan ke Jepang, immersion. Tahun ini terpaksa ditiadakan ya. Jadi ini anak-anak kebetulan kemarin ketemu dengan mahasiswa yang memang alumni Al-Azhar. Kebetulan yang saya temukan ini alumni Al-Azhar 8 ya. Jadi hadir bersama mereka di Al-Azhar 6 di Jepang untuk mendampingi anak-anak kegiatan di Jepang. Enggak. Nah ini launching buku. Jadi kebetulan SMP Islam Al-Azhar 6 punya tradisi literasi. Anak-anak mengumpulkan tulisan kemudian kita bukukan. Ini dimiliki oleh anak-anak kelas 7 tahun ini semua. Karena mereka menulis semuanya ya. Jadi karya murid SMP Islam Al-Azhar 6 traveling ala anak sekolah. Jadi mereka menulis cerita
tentang pengalamannya traveling, kemudian kita bukukan dengan jumlah halaman 248 halaman. Alhamdulillah tahun ini kita targetkan sebenarnya 3 buku ya, kelas 7, 8, dan 9. Tapi karena kondisi COVID saya masih berpikir apakah seperti apa gitu teknik sedang kita pikirkan. Kita sudah koordinasi dengan percetakan. Baik, ini bisa diikuti mungkin untuk teman-teman yang akan datang. Mangga Ibu dan Bapak disaksikan sejenak fasilitas sekolah yang dimiliki SMP Islam Al-Azhar 6. Ini ruang komputer. Ini radio sekolah. Ini radio sekolah. Ini ruang lab. Masuk ke fisika. Pustakaan. Kegiatan pendalaman materi untuk persiapan kelas 9 tahun lalu masih dilaksanakan. Ini persiapannya. Ini akhir sana mengakhiri kegiatan anak-anak di kelas 9. Pada tahun yang lalu ini Exul ya. Sekarang sedang ada tampilan karena ada kunjungan dari Bandung. Dibanding OSIS hadir ke SMP 6. Ini pramuka SD-nya. Paskibra. Waktu 17 Agustus biasanya mereka menjadi petugas. Hari kebetulan 2 kali di UK memasuki nominasi dan juara. Ini latihan tarinya ya. Gitar dan vokal. Ini di studionya. Fotografi. Banyakan foto-foto tadi adalah karya dan hasil anak-anak mengambil foto yang kegiatan di sekolah. Ini pers gimana sih? Dua sekolah. Biasanya siaran langsung wawancara pikir. Mahasiswa tahfiz yang ikut program tahfiz, jadi bukan kelas tahfiz tapi ikut sekarang tahfiz di luar target sekolah, di atas target sekolah berarti. Ini sedikit tentang PJJ ya Bapak Ibu. Kan ini PJJ SMP Islam Al-Azhar 6 yang bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan.
Ini contoh pembelajaran Al-Quran dari jarak jauh. Ini fasilitasnya, ada kameranya, ada iPad-nya, kemudian pakai headset ya. Ini semua kelas disiapkan. Ini belajar matematik, langsung bisa kelihatan cara menuliskannya. Hasilnya seperti apa, jadi langsung kelihatan di tadi coret-coret. Ini punya 12 meter yang didesain seperti ini. Maka 13 ya. 14 dengan olahraga punya ruang sendiri. Ini ngajar dari jauh. Olahraga. Terpaksa harus dari ruangan. Selama jarak jauh, ini pelaksanaan ekskul jarak jauh. Ekskul walaupun dalam kondisi sekarang dilaksanakan di tempat ini. Sangat terbatas memang, tapi alhamdulillah masih bisa dilaksanakan. Ini persiapan pembelajaran dari rumah. Tidak boleh di lantai, harus pakai kursi dan meja. Selama pembelajaran harus pakai seragam tetap di atas kursi dan meja, tidak boleh di atas tempat tidur atau di atas tikar. Ini kursinya Bapak Ibu. Hasil dan sebagainya bisa kita langsung melalui Google Form. Jadi ini semua tugasnya. Jadi bisa kita lakukan. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Yansurullah. Yansurkum. Yansurkum. Surat hafalan yang dilakukan ini pengenalan huruf al, Maria, Samsia. Setoran ini Bapak Ibu di luar jam pelajaran bagi kelas tahfiz dan kelas tahasus sebelum pembelajaran dimulai. Salat dulu dan ikrar. Ini tadarus dari masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk manis, walau kondisi sedang pandemis, semangat belajar harus optimis. Logikanya seperti tadi. Ini pelajaran yang dilaksanakan oleh jarak jauh. Ya, baterainya. Panorama ini ya. Next, depan kali depan. Terus habis itu ini ya. Biasanya apa? Ini bisa dicoret. Kalau gitu angka kali variabel apa dulu? Angka dulu ya. Lagi. Pelajaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi SMP Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai tahun ini yakni Islami, berprestasi dan berwawasan global. Islami, SMP Islam menginginkan sekolah itu bernuansa Islam dari mulai penyambutan sampai dengan pulang sekolah. Kegiatan-kegiatan SMP Islam menumbuhkan kebiasaan dari mulai kebersihan,
rutinitas melaksanakan ibadah harian hingga membuka kelas tahfiz. Berprestasi, prestasi yang ingin kita raih dari mulai prestasi akademik, non akademik. Dari prestasi akademik mungkin kita menginginkan pada tahun ini untuk wawasan global kita sudah memulai pembelajaran dengan menggunakan digital classroom berkaitan dengan bagaimana lingkungan sekolah menjadi sekolah yang betul-betul mengarahkan kepada pembelajaran yang islami, kemudian membawa prestasi dan mempunyai wawasan global yang tidak ketinggalan oleh perkembangan teknologi saat ini. Terima kasih. Data murid SMA ini yang tahun kemarin di stop Bu Fal. Jadi lulusan yang kemarin ini ke SMA swasta non Al-Azhar itu lab school mungkin kalau nggak salah ada 7, kemudian Darussalam ini jumlahnya ada 44, termasuk MAN ya, MAN saya masukkan ke sini. Jadi Insan Cendikia ada 1, kemudian Presiden ada 1, kemudian MAN model di Makassar ada 1, jadi MAN itu ada 3, kemudian Presiden saya gabung di 44 anak yang masuk SMA swasta non Al-Azhar. Jadi dari mulai Presiden, lab school, kemudian yang di dekat-dekat mungkin Darussalam dan sebagainya. Kemudian yang masuk Al-Azhar jumlahnya 54, dikurangi yang 54 itu ada yang ke Al-Azhar Sumarekon dan ada yang ke Al-Azhar 4. Tapi Sumarekon tentu saja lebih inilah. Jadi jumlahnya 12 atau 13. Kemudian SMA Negeri Bekasi jumlahnya ada 41. Ke negeri 1 ada 9, ke negeri 2 ada 14, sisanya lain-lain. Kemudian ke Jakarta, di Jakarta ada 12 murid ya. Ada yang masuk SMA negeri di Jakarta ada 12, kemudian yang SMK ada 3 ya. Mungkin ini mengenalkan alumni Al-Azhar 6 yang bisa melanjutkan tahun ini dalam kondisi Covid, inilah pilihan sekolah mereka ya. Mangga Bu. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih waktunya saya memperkenalkan, dan sekarang mungkin Ibu akan bagaimana teknik pendaftaran di SMP Islam Al-Azhar 6. Itu di saya dulu sedikit yang ujung. Sedikit ya, saya baca dulu ada di PowerPoint, Pak Nur. Mohon maaf. Sedikit. Yang terakhir atas. Di atas. Iya, yang atas. Naik Pak. Dari mulai yang atas saja. Kan di Panur juga ada nggak apa-apa ya. Yang turun. Nah itu. Oke Bapak Ibu, ini mungkin kuota di SMP Islam Al-Azhar 6. PMB SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta target jalur non-tes itu 40%. Jadi kurang lebih di angka 50. Di angka 50 murid. Kemudian ini waktunya adalah November sampai akhir November, dan di awal Desember sudah diumumkan dan sudah melakukan penyelesaian administrasi untuk jalur non tes dari mulai tahfiz dan akademik. Untuk dari dalam kita memfasilitasi 1 sampai 10. Jadi 10 terbaik di kelas boleh masuk langsung di SMP Al-Azhar 6 tanpa tes, tapi dengan catatan pendaftaran di bulan ini sampai dengan November. Kemudian jalur yang tes itu 50%, kurang lebih 64 murid. Itu batasnya adalah tesnya itu di bulan Desember dan pengumuman di bulan Januari. Bulan Desember itu sudah melakukan tes ya. Jadi itu Pak Rizky tolong. Ya. Ya, jadi sekali lagi jalur tes itu 50%, jumlahnya 64 murid. Ini target kita. Jadi di bulan Januari kita harapkan sudah punya murid 110 murid gitu ya, 115. Dan ini target one day service, datang langsung diseleksi, langsung bisa pengumuman gitu. Itu 10% sampai bulan Mei. Itu memfasilitasi bagi putra-putri Bapak Ibu tentu saja yang masih ragu memilih sekolah padahal secara kualitas baik, tapi tentu saja persaingannya akan lebih berat karena ini jumlahnya hanya kurang lebih 15 sampai 15 kursi saja. Tapi kita tetap fasilitasi. Ya semoga ini dipilih oleh anak-anak dari SD Islam Al-Azhar 6. Jadi ini perkenalan, mungkin jumlah kita 4 kelas rombelnya, kemudian 128 murid. Satu kelasnya 32. Enggak, lanjut Pak Rizky. Kemudian
layanan kelasnya kita kelas tahfiz, kelas bilingual dan reguler. Secara akademis kita tidak mempersoalkan. Ada yang mungkin di reguler akademisnya bagus sekali tapi tidak memilih layanan tahfiz dan tidak memilih layanan bilingual. Karena di reguler ada layanan tahfiz tapi targetnya target sekolah juz 30. Jadi juz 30 semua murid harus hafal. Tapi untuk tahfiz kita targetnya adalah 3 juz. Nah, ini ya. Kemudian yang bilingual juga bukan berarti terbaik secara akademik, tapi di samping nilainya memang harus bagus, tapi juga mempunyai keinginan untuk memperdalam di bahasa. Jadi soal yang diujikan dengan bahasa Inggris, tentu saja bahasa Inggris, kemudian matematika dan IPA. Kenapa? Karena ini memang global. Kalau PKN diajarkan pakai bahasa Inggris kayaknya jadi mubadir gitu ya. Nah ini mungkin ya, apalagi bahasa Sunda. Mohon maaf. Jadi kelas reguler bukan berarti kelas ini secara akademis yang tidak memilih kebahasaan, tidak memilih tahfiz bisa di reguler. Intinya kita menganggap ini semuanya adalah secara akademis sudah terseleksi dengan baik di SMP Islam Al-Azhar 6. Lanjut. Kemudian ini saya belum mendapatkan informasi yang lengkap, tapi ini yang sudah lengkap. Jadi sebenarnya pas masuk itu ada seleksi khusus untuk tahfiz, tapi ditesnya di masjid ya. Nah, yang ini adalah bagi anak yang sudah ada di dalam. Jadi jika Bapak Ibu sudah masuk ke SMP Islam Al-Azhar 6, kemudian hafal 4 juz, ya. Nah, ini tahun lalu nih. Maka SPP-nya 50% selama 1 semester. Gitu, 50% selama 1 semester. Ya. Kemudian beasiswa akademik. Setiap paralel juara 1, 2, 3, 1 semester gratis SPP. Jadi ada anak mungkin yang selama di SMP Islam Al-Azhar 6 tidak menyelesaikan administratif, bukan tidak menyelesaikan ya, tidak membayar SPP. Kenapa? Karena memang selalu mendapatkan beasiswa di bidang akademik. Lanjut. Mungkin itu dari sekolah. Ada satu lagi Pak. Nah ini mungkin sedikit gambaran saja yang tadi sudah saya gambarkan. Jadi alumni Al-Azhar 6 yang bisa melanjutkan di SMA berikutnya, alhamdulillah 100% melanjutkan. Tapi ke SMK negeri ada 3, kemudian ke MAN ada 3, kemudian 41% ya, itu 40% karena dikurangi dengan MAN tadi, itu untuk swasta di lingkungan swasta non Al-Azhar. Al-Azhar 54%, jadi terdiri dari itu ada Grand Wis ada 2 orang ternyata ya. Jadi Al-Azhar 4 ada 34 orang, kemudian Jogja ada 1, Al-Azhar 3 ada 1 ya. Kemudian sisanya ada negeri di wilayah Jakarta. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mengenai PMB sedikit mungkin akan dikenalkan oleh Pak Nur, kurikulum SMP Islam Al-Azhar 6. Kepada Pak Nur dipersilakan. Enggak Pak Nur. Terima kasih Pak Rifai. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sedikit menambahkan informasi tentang teknis kegiatan PMB untuk tahun ini Bapak Ibu sekalian. Jadi karena dalam kondisi pandemi dan hal-hal yang lain mungkin perlu kita fasilitasi, maka mohon untuk kegiatan PMB secara teknisnya bisa kami sampaikan. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di share screen. Untuk SMP Islam Al-Azhar 6 tahun pelajaran 2001-2022. Ya. Ini insya Allah sudah ada kami memberikan portal web ya, portal web bisa Ibu akses nanti di bit.ly/SMP_Islam_Al-Azhar_6BKS atau Ibu scan barcode-nya nanti langsung menuju ke link tersebut ya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, karena waktu, kuota murid tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifai bahwa 40% sejumlah 51 ini kami jaring dari prestasi Bapak Ibu. Kemudian 50%-nya 64 murid kami jaring melalui tes. Dan tadi saya sampaikan 10% atau one day service atau istilahnya kami pelayanan spesial lah buat kami 13 murid ya. Mudah-mudahan semua murid-murid SMP Islam Al-Azhar SD Islam Al-Azhar 6 bisa masuk semuanya di SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai.
Nah, untuk cara pendaftaran Bapak Ibu, ada dua. Mungkin pertama bisa datang langsung ke TU. Tentunya kami masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mohon maaf. Tapi kalau memang Bapak Ibu dari SD 6 bisa mendaftar secara kolektif oleh wali kelas SD-nya masing-masing. Jadi nanti dari SD kami menerima berkasnya di SMP. Jadi dari dalam SD 6 Al-Azhar Jaka Permai bisa langsung kolektif lewat sekolah SD Islam Al-Azhar 6 masing-masing. Kemudian juga melewati pendaftaran online. Nanti mana yang Bapak Ibu pilih, mau datang atau mau dititipkan ke SD ataupun daftar online. Nah, jadi alamatnya untuk pendaftaran online bisa Ibu foto ini barcode ini atau Ibu scan, nanti akan langsung menuju ke web PMB online kami. Nah, di PMB online kami banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali video-video kegiatan, banyak sekali informasi-informasi kegiatan sekolah dan informasi PMB tentunya. Nanti Ibu Bapak bisa share, bisa lihat di situ. Nah, kemudian apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi setelah explore ke website kami yang sudah kami sampaikan, di situ ada informasi tentang PMB, video dan segala macam. Kemudian persiapkan berkas yang diperlukan, paling hanya kartu keluarga, isi formulir pendaftarannya, kemudian akte kelahiran dan nomor NISN. Ini insya Allah semuanya sudah, nomornya saja sementara untuk pengisian. Nah, kemudian setelah mengisi pendaftaran, form pendaftaran nanti akan kami tunjukkan seperti apa. Kemudian nanti akan ke rekam, ke submit, kekirim oleh ke panitia, kemudian panitia memberikan konfirmasi untuk melakukan pendaftaran atau administrasi secara pendaftaran gitu ya. Nanti baru konfirmasi ke panitia lewat WA kalau sudah melakukan pendaftaran seperti itu. Dan kami akan tindak lanjutin ke selanjutnya, proses selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa waktu pendaftaran Bapak Ibu untuk jalur non-tes dari tanggal 21 September kemarin sampai tanggal 20 November 2020 ini untuk jalur non-tes. Dan jalur tes mulai tanggal 21 September sampai tanggal 18 Desember. Nah, nanti di form pendaftaran itu ada pilihan mau non-tes ataupun yang tes. Nanti kami akan melihat, membuka datanya, dan kami akan mengkelompok-kelompokkan gitu. Dan kemarin terakhir minggu yang lalu kami sudah membuka 40 pendaftar melewati online. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kami harapkan dari SD Islam Al-Azhar 6 bisa bergabung dengan kami. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, jadwal berikutnya kalau melalui tes tulis, nanti ada informasi waktu tes tulisnya di tanggal 19 Desember. Ya. Mungkin karena kondisi mungkin masih kondisi PJJ, ya mungkin nanti kita akan bagaimana nanti kebijakannya, apakah mau secara online ataupun langsung. Tapi insya Allah kalau memang dari lihat kondisinya mungkin secara online gitu ya. Kemudian setelah berikutnya pengumuman untuk jalur non-tes itu tanggal 30 November 2020 itu jalur non-tes, dan jalur tesnya pengumumannya tanggal 11 Januari 2021. Mohon maaf. Nah, kemudian setelah pengumuman nanti ada daftar ulang Bapak Ibu. Daftar ulangnya tanggal 1 sampai 4 Desember untuk jalur non-tes dan tanggal 14 sampai 19 Januari 2001 untuk jalur tes. Setelah lakukan kegiatan daftar ulang, penyelesaian keuangan, insya Allah kita bergabung di keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai. Nah, apa saja yang dipersyaratkan mungkin dalam form tadi, yaitu mengisi formulir, fotokopi rapot dari kelas 4 ya. Bisa enggak? Ini sifatnya menyusul nggak apa-apa Bapak Ibu? Fotokopi, isi pendaftarannya dulu, foto dulu, nanti untuk upload berkas-berkasnya bisa menyusul lah, bisa menyusul di hari berikutnya.
nggak apa-apa. Atau dititipkan ke wali kelas juga bisa. Kemudian untuk jalur non-tes, nah ini untuk jalur non-tes tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa murid dari SD Al-Azhar dari peringkat 1 sampai 10 itu bisa kami masukkan ke jalur non-tes dengan laporan atau dengan surat dari sekolah tentunya. Kemudian murid dari non Al-Azhar mungkin 1 sampai 5 ataupun juara olimpiade bidang studi tingkat kota ataupun kabupaten juara 1 sampai 3. Kemudian hafal juz 30 dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah atau YPI mungkin nantinya. Ataupun lembaga-lembaga tertentu boleh. Kemudian semua prestasi dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah dan melampirkan fotokopi raport ataupun piagam surat rekomendasi dari sekolah asalnya. Nah, untuk ini Pak, untuk yang kolektif boleh. Nah, untuk kolektif bisa satu keterangan. Jadi mungkin kepala sekolah membuat surat keterangan berikut ini nama-nama yang hafal juz 30 1 2 3 1 sampai sekian nanti tanda tanganin kepala sekolah bisa seperti itu. Nanti dititipkan dari SD. Kemudian yang ikut jalur tes ini tesnya materi bidang studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Mata pelajarannya di kelas 4, 5 dan 6. Kemudian tes wawancara tentang pendidikan agama Islam, kemudian tentang kegiatan ibadah harian, kemampuan membaca Al-Qur'an. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini tampilan web kami, mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat di web kami. Bisa Bapak Ibu explore di situ. Kemudian ini untuk form pendaftarannya nanti akan kami tunjukkan secara realnya di web. Kemudian, nah ini ada beberapa link untuk mengupload file-file yang tadi dibutuhkan. Kemudian upload berkas prestasi dan segala macamnya. Nah mungkin ini secara teknis Bapak Ibu. Nah mohon maaf saya share satu lagi untuk web kami. Ya, jadi setelah Bapak Ibu tadi masukkan link yang kami buat ataupun scan barcode, nanti akan masuk ke sini. Nah ini bisa Bapak Ibu explore, ada beberapa informasi-informasi tentang sekolah kami, baik dari profil, kegiatan-kegiatan harian, kemudian informasi PMB, ya Bapak Ibu, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan PJJ yang kami sampaikan tadi, salah satu contohnya hasil karya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dan segala macam. Nah terakhir Bapak Ibu mohon maaf untuk form di bagian atas di sini. Nah nanti akan ditujukan langsung masuk ke form pendaftaran, tinggal Bapak Ibu isi, ya, tinggal Bapak Ibu isi. Cuma mohon perhatian, kalau memang supaya lebih besar, bisa Bapak Ibu klik tanda kotak ini, dia akan menjadi lebih besar. Kemudian jangan lupa submit Bapak Ibu. Nah, kalau sudah submit, nanti akan masuk datanya ke kami. Mungkin itu informasi secara teknis untuk kegiatan pendaftaran secara online maupun pendaftaran secara langsung. Pada Pak Rifai, monggo dilanjutkan. Ya, makasih Pak Nur. Alhamdulillah makasih dari SMP 6. Jadi sedikit sebenarnya teman-teman atau Bapak Ibu atau anak-anak semua yang hadir yang ikut kegiatan ini. Jadi SMP Islam Al-Azhar 6, 8 dan 9 itu di bawah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin bekerjasama dengan Al-Azhar. Kemudian yang paling mungkin perlu tahu sedikit bahwa Al-Azhar 8 itu ya salah satunya itu pada saat saya masuk ke Al-Azhar 6 tahun 99 itu lulusan pertamanya masih di Al-Azhar 6 ya, masih di posisi di Jaka Permai. Jadi ujiannya sudah mulai di Kemang. Jadi pas saya masuk itu sudah ada angkatan 1, kedua, ketiga dan lulusan pertama saya baru hadir di SMP Islam Al-Azhar 6. Kemudian saya pindah ke mana? Ke Kemang ya, di 8, alhamdulillah ngikutin sampai tahun
12 tahun. Setelah itu pindah ke Kemandoran, kemudian ke Karawang dan balik lagi. Dan ini adalah sekolah pertama saya masuk Al-Azhar di 6 dan sekarang posisinya di 6 kembali. Dan saya kenal betul, makanya kenapa hari ini kita berkumpul dengan 8? Karena 8 sesungguhnya memang sekolah yang dihadirkan oleh SMP Islam Al-Azhar 6 sebagai sekolah unggulannya secara akademik di Al-Muhajirin gitu. Dan alhamdulillah angkatan pertama itu terbaik seluruh Indonesia untuk nilai UN. Jadi terbaik seluruh Indonesia. Salah satunya yang mendapat kualifikasi A itu Al-Azhar 8 waktu itu. Tapi memang kepala sekolahnya 8 dan 6 masih 1. Kemudian setelah meluluskan yang pertama ditarik ke 8 melahirkan 9. Nah itu mungkin saudara sedikit, maka seleksi itu biasanya memang awal-awalnya kita selalu bersamaan. Tapi untuk sekarang karena kondisinya berbeda, maka 8 dan 9 masih bergabung, kemudian SMP 6 melaksanakan sendiri dengan setara lebih awal. Mungkin itu saja sekedar informasi, nanti bisa bisa dilakukan tanya jawab. Mungkin dari SMP Islam Al-Azhar 6 cukup Pak Amri, Bapak Ibu, kemudian SD terima kasih wali kelas dan semuanya bisa menghadirkan kegiatan ini sebaik mungkin. Semoga ini perkenalan terbaik yang bisa dilakukan oleh SMP Islam Al-Azhar 6 untuk mengenal SMP Islam Al-Azhar 6 khususnya orang tua ya di SD Islam Al-Azhar 6 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga kita dimudahkan dalam menghadapi semua termasuk kesulitan kita secara ekonomi, kemudian kesehatan dan semoga Allah mudahkan semua termasuk memilih sekolah yang terbaik. Oke, mungkin dari saya, dari atas nama SMP Islam Al-Azhar 6 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu orang tua yang menyempatkan hadir. Kemudian Bapak Ibu guru wali kelas SD, kemudian kepala sekolah, bukannya juga yang bisa, dan Bapak Ibu guru SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih kepada Pak Rifai dan Pak Nur yang telah memaparkan sosialisasi SMP Islam Al-Azhar 6 Jangka